Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran nggak kenapa sih dalam Islam kita itu dianjurkan banget buat makan pakai tangan kanan? Kelihatannya sepele ya, tapi ternyata di balik kebiasaan yang sederhana ini ada makna yang wow, dalam banget. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham betul soal ini, kita jangan langsung loncat ke aturannya dulu ya, yang boleh atau nggak boleh. Kita mulai dari dasarnya dulu. Sebuah prinsip fundamental dalam Islam, kemuliaan sisi kanan. Ini tuh lebih dari sekedar kebiasaan loh. Coba deh kita bayangin sejenak. Di dalam Al-Quran itu ada istilah golongan kanan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sukses, yang bahagia di akhirat nanti. Dan salah satu tandanya, mereka menerima catatan amalnya dari sebelah kanan. Ini tuh simbol paling tinggi dari kebaikan, keberuntungan, dan pastinya keselamatan. Nah, dari konsep kemuliaan sisi kanan tadi, muncullah semacam pembagian tugas atau ya job desk yang jelas buat kedua tangan kita. Tangan kanan itu dikhususkan buat hal-hal yang mulia, yang terhormat, yang bersih. Sementara tangan kiri bukan berarti nggak penting ya, tapi perannya spesifik untuk membersihkan hal-hal yang kotor atau najis. Oke, jadi gimana nih prinsip urum tadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Khususnya pas lagi makan. Nah, ini dia, petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Petunjuk dari Nabi itu jelas banget dan sangat praktis. Ada satu riwayat terkenal di mana beliau langsung menasihati seorang anak kecil yang makan bareng beliau. Ini nunjukin kalau adab ini tuh bukan cuma sekedar saran, tapi bimbingan yang super penting yang emang harus diajarkan dari kecil. Tapi, kenapa sih harus banget tangan kanan? Apa alasannya sampai sebegitu penting? Jawabannya ternyata dalam banget, lebih dari sekedar soal sopan santun biasa. Nah, ini dia alasannya. Hadisnya bilang, karena setan itu makan dan minum pakai tangan kirinya. Jadi perintah ini adalah cara kita untuk secara sadar, secara sengaja, membedakan diri kita dari kebiasaan setan. Jadi ini bukan lagi soal etiket, tapi sebuah pernyataan, sebuah statement identitas spiritual kita. Dan jangan dianggap remeh ya, karena perintah ini benar-benar serius, sampai ada satu kisah nyata yang luar biasa. Ada seorang pria yang menolak perintah Nabi buat makan pakai tangan kanan. Alasannya cuma karena sombong. Dan hasilnya, setelah Nabi mendoakan, tangannya itu beneran lumpuh, nggak bisa lagi diangkat ke mulutnya. Ini nunjukin betapa krusialnya kepatuhan dalam urusan ini. Nah, dari semua penjelasan tadi, pasti muncul pertanyaan di benak kita kan? Jadi, sebenarnya hukumnya apa sih? Wajib banget atau sekedar anjuran yang kuat? Yuk, kita coba pahami pandangan para ulama. Oke, jadi apa sih hukumnya makan pakai tangan kiri kalau nggak ada halangan atau uzur sama sekali? Mari kita lihat dua pendapat utama dari para ulama. Jadi intinya ada dua pandangan besar nih. Pendapat pertama bilang hukumnya makruh. Maksudnya sangat nggak disukai, sebaiknya dihindari, tapi belum sampai level dosa. Ini pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Tapi ada pendapat kedua yang dianggap lebih kuat atau rajih, yang bilang hukumnya itu haram. Kenapa? Karena perintahnya kan jelas banget, tegas, dan alasannya pun spesifik untuk tidak menyerupai setan. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i sendiri di kitab lain, Ibnu Hajar, Syekh Utsaimin, dan banyak ulama besar lainnya. Oke, terlepas dari hukumnya, ada satu hal yang menarik banget untuk kita gali lebih dalam, yaitu hikmahnya. Apa sih kebijaksanaan di balik aturan yang kelihatannya simpel ini? Ternyata lapisannya banyak loh. Paling nggak, ada 3 hikmah utama yang bisa kita ambil. 1, ini soal memuliakan yang kanan. Sesuai banget sama fitrah Islam yang menghormati sisi kanan sebagai simbol kebaikan. 2, ini adalah sikap. Kita secara sadar bilang, saya nggak mau ikut-ikutan cara setan. Dan yang ketiga, ini praktis banget, yaitu soal kebersihan. Tangan kanan buat makan yang bersih, tangan kiri buat bersih-bersih. Jelaskan pembagiannya? Dan ada yang menarik nih dari sisi kesehatan. Ternyata, sains modern mungkin ngasih kita sedikit gambaran soal hikmah ini loh. Ada yang bilang, kalau di tangan kita itu ada enzim alami, namanya RNase, yang fungsinya bisa menghambat bakteri jahat. Nah, enzim ini nggak bakal kita dapetin kalau kita makan pakai sendok. Keren ya, gimana ajaran agama ribuan tahun lalu bisa nyambung sama temuan sains modern. Nah, jadi poin utamanya sebetulnya adalah prinsip utamakan yang kanan ini tuh bukan cuma soal makan aja. Ini adalah sebuah tema yang konsisten yang berulang-ulang muncul di berbagai praktik dalam ajaran Islam. Coba deh perhatiin sehari-hari.
Waktu kita pakai baju, pakai sandal, nyisir rambut, bahkan pas masuk masjid, kita selalu dianjurkan untuk mulai dari kanan. Ini bukan kebetulan loh, ini tuh kayak latihan kecil-kecilan, tapi terus-menerus untuk ngebiasain diri kita memulai segala sesuatu yang baik dengan cara yang baik juga. Jadi, pada akhirnya, milih pakai tangan kanan pas makan itu bukan lagi sekedar ngikutin aturan. Ini adalah sebuah pilihan sadar, pilihan yang kita buat berkali-kali setiap hari. Sebuah tindakan kecil tapi punya makna dan bobot spiritual yang besar banget. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing, kebiasaan mana yang mau kita pilih untuk membentuk diri kita?